Malam semuanya. Selamat malam. Malam. Jadi di sini saya dan beberapa teman saya akan mewawancarai Abang terkait apa sih itu yang namanya dampak dari pariwisata kepada kelestarian dan kearifan lokal budaya Batak di Toba Caldera Geopark. Nah, sebelum kita masuk kepada apa-apa saja yang mau ditanyakan kepada Abang sebagai narasumber, di sini saya dan teman-teman saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faza Renjemul Pasah dan dua teman saya. Nama saya Yana Mediasari Sipayung. Perkenalkan, nama saya Yuni Asri Nur Ainubis. Baik, kepada Abang boleh diperkenalkan namanya sebagai narasumber. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Perlindungan Simar Mata. Oke. Baik. Setelah kita sudah memperkenalkan diri di sini, mungkin ada sedikit pertanyaan pancingan terkait apa sih yang Abang ketahui dan dua teman saya ini ketahui terkait Caldera Geopark yang sepengalaman Abang, yang sepengalaman kalian saja yang kalian ketahui terkait Caldera Geopark itu apa sih? Boleh kepada Yana terlebih dahulu. Apa sih yang Yana ketahui tentang Caldera Geopark? Dipersilakan kepada Yana. Baik Faja, yang saya ketahui tentang kaldera Toba Geopark itu adalah salah satu kaldera terbesar di dunia yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Berikut ini saya akan memberitahu tentang fakta-fakta yang ada pada Toba Caldera Geopark. Nah, kaldera Toba terbentuk sekitar 74.000 tahun yang lalu akibat letusan gunung berapi super yang sangat besar. Nah, kaldera Toba terletak di tengah-tengah Sumatera Utara Indonesia. Kaldera Toba dikelilingi oleh pegunungan Bukit Barisan dan Danau Toba. Danau Toba adalah danau terbesar di Asia Tenggara dan terletak di dalam kaldera Toba. Baik, itu saja sekiranya yang dapat saya sampaikan tentang kaldera Toba. Baik, terima kasih kepada Yana telah memberikan jawabannya terkait yang Yana ketahui tentang Caldera Geopark. Selanjutnya, saya ingin tahu apa sih yang Yuni ketahui tentang Caldera Geopark itu. Coba Yuni dipersilahkan. Kaldera Geopark Danau Toba itu macam seperti pariwisata di daerah Samosir, seperti menarik apa wisatawan asing untuk berlibur ke sana untuk meningkatkan perekonomian di sekitar Batak Toba. Baik, terima kasih kepada Yuni. Selanjutnya kita masuk nih ke narasumber kita. Kepada Bang Perlindungan, apa sih yang Abang ketahui tentang Toba Geopark itu? Coba bisa di spill apa sih itu Bang Toba Caldera Geopark? Dipersilakan kepada Abang. Oke, baik. Kalau menurut saya, Toba Caldera Geopark itu seperti tempat wisata yang bisa melihat pemandangan langsung menuju ke Danau Toba. Cukup, saya tahu. Baik, terima kasih. Cukup singkat jawabannya, cuman mengandung makna yang padat sepertinya ya teman-teman. Lanjut. Setelah kita sudah mendengar dari ketiga teman-teman kita ini terkait Toba Geopark, selanjutnya kita langsung masuk saja tanpa berlama-lama masuk kepada pertanyaan inti, di mana untuk pertanyaan 1, 2, 3, dan 4 itu mungkin bisa diserahkan kepada Yana untuk menyebutkan pertanyaan-pertanyaannya dan kepada Abang sebagai narasumber bisa menjawab satu persatu pertanyaan yang telah diberikan kepada Yana. Baik, terima kasih kepada saudara Faja, teman saya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan terkait tentang pengaruh lingkungan Toba, kaldera
terhadap lingkungan Batak yang ada di sekitar Toba Caldera Geopark. Nah, pertanyaan pertama itu saya akan memberi pertanyaan kepada Abang terkait bagaimana pariwisata mempengaruhi cara hidup dan masyarakat lokal. Untuk pertanyaan Yana akan saya jawab. Pariwisata telah mempengaruhi cara hidup dan tradisi masyarakat lokal di Caldera Toba Geopark. Banyak masyarakat lokal yang memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan wisatawan dan memperkenalkan budaya lokal mereka. Namun beberapa masyarakat lokal juga telah mengalami perubahan dalam cara hidup mereka, seperti perubahan dalam pola konsumsi dan dalam nilai-nilai budaya. Baik, itu bisa saya jawab untuk teman saya Yana. Oh, baik, seperti itu ya, Abang. Nah, berarti pariwisata itu sangat besar pengaruhnya ya terhadap kehidupan masyarakat lokal yang ada di sekitar Toba Caldera Geopark, yang berarti yang tadi Abang sebutkan, masyarakat lokal juga telah mengalami perubahan dalam cara hidup mereka, seperti perubahan dalam pola konsumsi dan perubahan dalam nilai-nilai budaya. Terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kedua, terkait tentang apakah pariwisata telah menyebabkan perubahan nilai-nilai budaya masyarakat lokal. Ya, peristiwa telah menyebabkan perubahan nilai-nilai budaya masyarakat lokal di Caldera Toba Geopark. Banyak masyarakat lokal yang sekarang lebih fokus pada keuntungan ekonomi daripada nilai-nilai budaya. Namun, beberapa masyarakat lokal juga telah berusaha untuk melestarikan nilai-nilai budaya dengan mengembangkan program budaya dan pendidikan. Baik, ini bisa saya jawab untuk rekan saya Yana. Selanjutnya, Baik, terima ada yang kasih ingin kepada bertanya? Abang. Nah, berarti pariwisata ini telah menyebabkan banyak ya perubahan nilai-nilai budaya di sekitar Toba Geopark Caldera, yang dimana penduduknya lebih fokus pada mencari keuntungan ekonomi daripada nilai-nilai budaya. Ibaratnya nilai-nilai budaya di Toba Geopark Caldera ini sudah semakin berkurang. Seperti itu ya. Oke, pertanyaan ketiga, saya akan menanyakan kembali tentang bagaimana pariwisata mempengaruhi penggunaan bahasa lokal dan dialek di sekitar Toba Caldera Geopark. Peristiwa telah mempengaruhi penggunaan bahasa lokal dan dialek di Caldera Toba Geopark. Banyak masyarakat lokal yang sekarang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa lokal. Namun, beberapa masyarakat lokal juga telah berusaha untuk melestarikan bahasa lokal dengan mengembangkan program-program bahasa dan pendidikan. Baik, itu yang bisa saya jawab. Seperti itu ya, berarti dengan adanya pariwisata di sekitar daerah Toba Caldera Geopark ini mengakibatkan masyarakat sekitar lebih sering menggunakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Batak Toba tersendiri. Seperti itu ya, Bang. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan saya kepada Bang. Nah, di sini saya akan nanya, apakah pariwisata telah menyebabkan komersialisasi budaya lokal? Ya, pariwisata telah menyebabkan komersialisasi budaya lokal di Caldera Toba Geopark. Banyak masyarakat lokal juga telah berusaha untuk melestarikan budaya lokal dengan mengembangkan program-program budaya dan pendidikan. Baik, baik. Jadi pariwisata ini telah menyebabkan komersialisasi budaya lokal yang dimana tadi Abang menyebutkan banyak masyarakat lokal yang sekarang menjual produk-produk budaya lokal sebagai souvenir. Berarti sangat berpengaruh ya. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan yang kelima terkait tentang bagaimana pariwisata mempengaruhi hubungan antara masyarakat lokal dan pemerintah.
Pariwisata telah mempengaruhi hubungan antara masyarakat lokal dan pemerintah di Caldera Geopark. Banyak masyarakat lokal yang sekarang memiliki hubungan yang lebih baik dengan pemerintah karena pariwisata telah membantu meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap warisan budaya. Namun, beberapa masyarakat lokal juga telah mengalami konflik dengan pemerintah karena perbedaan pendapat tentang pengelolaan pariwisata. Oke. Jadi masyarakat lokal yang sekarang memiliki hubungan yang lebih baik dengan pemerintah karena pariwisata telah membantu meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap warisan budaya. Jadi seperti itu. Nah, yang seperti yang disebutkan tadi, beberapa masyarakat lokal juga telah mengalami konflik dengan pemerintah karena perbedaan pendapat tentang pengelolaan pariwisata. Betul. Oke, baik. Hanya itu yang dapat saya tanyakan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada rekan saya, Fajar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Yana yang telah memberikan 5 pertanyaan, lebih tepatnya kepada Bank Perlindungan. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan ke-6, 7, dan 8 yang akan ditanyakan oleh Yuni. Dipersilakan kepada Yuni atas 3 pertanyaan. Atas 3 pertanyaan nomor 6, 7, dan 8. Oke, saya akan bertanya kepada Abang ini, apakah pariwisata telah menyebabkan perubahan dalam struktur sosial masyarakat lokal? Ya, pariwisata telah menyebabkan perubahan dalam struktur sosial masyarakat lokal di Caldera Toba Geopark. Banyak masyarakat lokal yang sekarang memiliki peran yang lebih besar dalam pengelolaan pariwisata, sehingga mereka memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari luar daerah maupun dalam daerah. Baik, Berarti pariwisata ini juga mendukung ya ekonomi masyarakat Caldera Toba sana. Oke, pertanyaan saya lagi, bagaimana pariwisata mempengaruhi pelestarian situs-situs budaya lokal? untuk mempengaruhi pelestarian situs-situs budaya lokal, pariwisata telah mempengaruhi pelestarian situs-situs budaya lokal di Caldera Toba Geopark. Banyak masyarakat lokal yang sekarang lebih sadar akan pentingnya melestarikan situs-situs budaya lokal, sehingga mereka telah berusaha untuk mengembangkan program-program pelestarian. Baik. Berarti, apa saya simpulkan, berarti masyarakat Toba sana memperkenalkan budaya mereka kepada bangsa luar. Ya, Pertanyaan saya lagi, apakah pariwisata telah menyebabkan peningkatan kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya lokal? untuk peningkatan kesadaran dan pentingnya melestarikan budaya lokal, ya pariwisata telah menyebabkan peningkatan kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya lokal di Caldera Toba Geopark. Banyak masyarakat lokal yang sekarang lebih sadar akan pentingnya melestarikan budaya lokal, sehingga mereka telah berusaha untuk mengembangkan program-program pelestarian. Berarti saya simpulkan, berarti masyarakat Caldera Toba Geopark itu, mereka itu mengupayakan untuk mengenalkan budaya khas mereka sendiri. Ya, betul. Oke, pertanyaan saya lagi, bagaimana pariwisata mempengaruhi ekonomi masyarakat lokal? Kalau untuk ekonomi masyarakat lokal, pariwisata telah mempengaruhi ekonomi masyarakat lokal di Caldera Toba Geopark. Banyak masyarakat lokal yang sekarang memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui pariwisata. Dapat saya simpulkan, berarti masyarakat Toba Geopark itu mereka mendapatkan penghasilan dari pariwisata. Ya, Pertanyaan terakhir, apakah pariwisata telah menyebabkan perubahan dalam pola konsumsi masyarakat lokal? untuk perubahan, ya pariwisata telah menyebabkan perubahan dalam pola konsumsi masyarakat lokal di sekitar Toba Geopark Caldera, seperti peningkatan konsumsi produk-produk modern, perubahan pola makan, peningkatan konsumsi energi, perubahan pola transportasi. Namun, perubahan ini juga dapat memiliki dampak negatif seperti peningkatannya limbah dan kehilangan identitas budaya. Berarti
saya simpulkan dengan peningkatan konsumsi produk, berarti masyarakat Toba lebih ke modern. Awalnya tradisional jadi modern. Sedangkan masyarakat Toba dulu masih apa namanya makanan yang khas Nusantara, jadi ke pola makan yang lebih barat gitu ya. Sedangkan kalau yang negatifnya itu eh, limbah tercemar dan identitas budaya lokal di sana kurang, menjadi lebih ke barat-baratan. Oke. Oke. Saya kembalikan kepada Faza. Baik, setelah kita semua mendengar dari ke-10 pertanyaan yang telah diberikan kepada dan juga yang telah diberikan kepada teman-teman saya dan juga telah dijawab kepada Bang Perlindungan. Di sini mungkin saya akan dapat ambil sebuah kesimpulan di mana dampak dari pariwisata itu sendiri itu memiliki dua dampak, di mana itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Di mana kalau dari apa yang saya tangkap dari beberapa jawaban-jawaban dari Bang Perlindungan, di mana dampak positifnya sendiri itu banyak masyarakat karena adanya pariwisata, karena adanya Toba Geopark Caldera ini, masyarakat di Samosir itu mereka benar-benar memperlihatkan budaya mereka, adat mereka kepada para wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Caldera Toba. Juga selain dari mereka mengenalkan budaya-budaya dan adat-adat, mereka juga membuka program-program untuk melestarikan budaya-budaya dan adat-adat mereka dari pendidikan dan mungkin program-program di situs-situs yang lebih mudah untuk dicapai sama kebanyakan orang. Dan mungkin untuk dampak negatifnya yang saya lihat di sini yang paling menonjol itu mungkin dari segi modernisasinya, dari segi dampak dari wisatawannya sendiri, yang dimana mungkin karena banyaknya wisatawan-wisatawan yang berkunjung di Caldera Geopark ini yang membuat beberapa masyarakat itu mungkin mulai mengikuti kebiasaan-kebiasaan wisatawan di luar yang mengakibatkan di mana sedikit terkikisnya budaya atau adat-adat yang sebelumnya mereka lakukan itu terkikis karena pembawaannya budaya-budaya dari luar yang diakibatkan oleh para wisatawan-wisatawan tadi. Yang itulah yang disebut tadi modernisasi atau kebarat-baratan seperti yang Yuni tadi bilang. Baik, mungkin sekian wawancara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bang Perlindungan Simarmata yang telah mau ikut berkontribusi, yang telah mau ikut dalam Zoom kami, yang telah mau ikut dalam wawancara kami. Terima kasih dan terima kasih juga atas waktunya yang telah disediakan kepada Bang Perlindungan. Mungkin sekian aja wawancara kita kali ini. Saya tutup. Selamat malam.